Selamat berjumpa lagi semuanya di tempat Budayanti. Sekarang kita akan diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya telah menghilangkan boneka dewa dari Su Anxing. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak dengan dingin agar Su Anxing dengan cepat keluar dan membawa Yang Mulia Ratu. Namun di sisi lain Su Anxing gemetar dan dirinya tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Karena secara logika Xiao Yan tidak akan mampu melawan boneka dewa asli yang begitu kuat dan pasti akan terbunuh. Namun segalanya menghilang begitu tiba-tiba dan ini merupakan kartu truf terkuat yang dimiliki Su Anxing. Tentu saja dirinya tidak menyangka bahwa kartu truf ini masih bisa diselesaikan oleh Xiao Yan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu Xiao Yan lanjut bergerak dan mengelurkan tangannya menggunakan energi di lautan pagoda pemurnian untuk mengaktifkan formasi teleportasi yang ditinggalkan Gou Yan. Melihat hal ini Su Anxing pun seketika terkejut dan bergumam kapankah formasi bergerak ini diatur. Xiao Yan mungkin tidak ahli dalam formasi apalagi memiliki kesempatan untuk mengatur formasi ini. Terkecuali Su Anxing tiba-tiba menoleh menatap ke arah Gou Yan yang pada saat ini tampak terlihat bangga. Su Anxing pun menggertakkan gigi dan berkata bahwa sepertinya ini dilakukan oleh Gou Yan. Gou Yan tersenyum dan berkata bahwa dunia dapat melihat kesetiaan Gou Yan. Meskipun Su Anxing memiliki sedikit kecerdasan tetapi hal tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bajingan Xiao Yan ini. Selain itu Gou Yan juga ingin berkata bahwa dirinya tidak akan bisa menemaninya lagi dan selamat tinggal. Gou Yan seketika melarikan diri melesat dan menghilang dari sisi Su Anxing. Dalam sekejap mata dirinya bergegas menuju ke arah Xiao Yan hingga akhirnya mendarat di bahu Xiao Yan. Ekspresi kesombongan pada saat ini masih terlintas di wajah Gou Yan. Gou Yan lanjut berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan akan bisa melakukan hal ini. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab Gou Yan tetapi menunggu tanggapan dari Su Anxing. Tidak bermasalah jika Su Anxing pada saat ini tidak menjawab karena alam dewa kuno akan segera tiba. Selama Ye Beijing dapat menunda Su Qiantai maka pertempuran hari ini pasti akan sepenuhnya Xiao Yan bisa membasmi Taiksu dari Sensi. Sementara itu wajah Su Anxing masih terlihat muram sebelum akhirnya selembar batu giok transparan kembali muncul di telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Melihat ekspresi puas Xiao Yan pada saat ini Su Anxing benar-benar tidak lagi bisa menahan emosinya. Su Anxing pun bergumam bahwa dirinya telah mengatakan sebelumnya tidak peduli apapun dirinya akan menghabisi Xiao Yan di sini dengan cara apapun. Su Anxing lanjut menghancurkan kepingan giok transparan di tangannya dan sebuah kekuatan melesat keluar. Su Anxing pun segera berteriak agar semua prajurit Taiksu mendengarkan perintahnya. Segera siapkan formasi untuk menyambut sang raja. Para prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya pada akhirnya seketika mulai berkumpul. Selain itu Dewa Taiksu yang sangat besar juga pada saat ini mulai berkumpul. Selanjutnya semuanya menyebar membentuk lingkaran demi lingkaran dan sangat mengejutkan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan tiba-tiba Xiao Yan mendapat firasat buruk. Selain itu bahkan bintang-bintang di sekitar juga pada saat ini mulai bergerak perlahan hingga akhirnya belasan bintang berkumpul membentuk lingkaran. Xiao Yan segera bertanya kepada Gou Yan formasi macam apakah ini? Mendengar hal tersebut Gou Yan berkata kepada Xiao Yan sambil melihat ke sekitar. Gou Yan menjelaskan bahwa meskipun metodenya agak khusus mereka bisa tahu dari susunannya bahwa ini pasti semacam formasi teleportasi. Namun formasi yang ingin mereka buat ini menggunakan jiwa sebagai medianya dan hal ini tidaklah mudah. Xiao Yan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi serius ketika bergumam mungkinkah ini adalah formasi bergerak, apa yang ingin mereka pindahkan dan datangkan ke tempat ini. Xiao Yan pun kembali menoleh ke arah Gou Yan dan bertanya bisakah Gou Yan mengunci Dewa Taiksu tempat Su Anxing berada. Gou Yan segera menyapu pandangannya menatap ke arah Dewa Taiksu yang pada saat ini saling bersilangan satu sama lain.
Selanjutnya Gou Yan menunjuk ke arah Dewa Taiksu yang diyakini di mana ada Su Anxing berada di dalamnya. Xiao Yan pun melangkah maju dan sosoknya tiba-tiba melesat langsung menuju ke Dewa Taiksu yang ditunjukkan oleh Gou Yan. Gou Yan juga menjelaskan bahwa di dalamnya ada Su Anxing dan Yang Mulia Ratu. Begitu mendengar hal ini, kecepatan Xiao Yan pun segera meningkat drastis. Xiao Yan juga segera mengeluarkan tombak bencana yang dipadukan dengan guntur sejati penghancur kehampaan. Tombak dan guntur ini akan memberikan serangan fatal dan benar-benar dapat menembus Dewa Taiksu. Xiao Yan melesat dengan cepat hingga pada akhirnya Xiao Yan berhasil menghancurkan Dewa Taiksu yang ditunjuk Gou Yan. Namun begitu Xiao Yan masuk, Xiao Yan tidak menemukan keberadaan Su Anxing dan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun berteriak ke arah Gou Yan, apakah Gou Yan mengingatnya atau tidak? Gou Yan segera berkata bahwa dirinya ingat, tetapi bagaimana mungkin dirinya tidak bisa menemukannya. Xiao Yan pun segera kembali keluar dan menatap ke arah Dewa Taiksu yang sangat banyak yang pada saat ini saling bersilangan. Mereka terus-menerus bergerak dan sungguh sulit untuk bisa menemukan keberadaan sosok Su Anxing. Pada saat yang bersamaan sosok Ye Beijing dan Su Qiantai perlahan muncul dari kehampaan. Ekspresi keduanya pada saat ini tampak berbeda daripada sebelumnya. Kulit Ye Beijing pada saat ini terlihat kemerahan dan berkilau. Tampaknya Ye Beijing seolah-olah telah dipelihara oleh harta karun yang sangat kuat. Ye Beijing pun bergumam bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun rasa Su Qiantai ini tidak lagi harum, tetapi dirinya masih bisa untuk menghilangkan dahaga dari Ye Beijing. Ye Beijing pun menatap ke arah sosok Su Qiantai dan bertanya mengapa Su Qiantai terdiam dan apakah dirinya terlalu lelah. Su Qiantai pada saat ini hanya bisa terdiam dengan ekspresi pucat dan menatap ke arah Ye Beijing. Seolah-olah semua energi yang dimiliki oleh Su Qiantai pada saat ini telah dikuras habis oleh Ye Beijing. Meskipun tidak ada pertempuran, tetapi apa yang dialami oleh Su Qiantai ini bahkan lebih buruk. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang melesat dan sosoknya seketika tersenyum. Ye Beijing lanjut bergumam bahwa dirinya telah berkata sebelumnya Xiao Yan adalah raja di tempat ini. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa mati? Su Qiantai pun menoleh ke arah tempat Xiao Yan berada dan Su Qiantai segera menunjukkan senyum pahit. Matanya pada saat ini terbelalak, karena segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya pada saat ini tampaknya benar-benar mengejutkan Su Qiantai. Selanjutnya Su Qiantai pada saat ini segera mengirim transmisi suara jiwa kepada Ye Beijing. Su Qiantai menjelaskan agar Ye Beijing pada saat ini segera membawa Xiao Yan pergi. Jika tidak, bahkan jika dirinya adalah raja dari Sensi, dirinya mungkin akan dikalahkan di sini hari ini. Ye Beijing sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya dirinya melihat kembali ke sekitar. Dirinya melihat bintang-bintang yang membentuk formasi dengan para prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya yang tersebar. Selanjutnya Ye Beijing melirik ke arah Su Qiantai dan bergumam, mungkinkah Taiksu sedang memanggil sesuatu? Mungkinkah mereka pada saat ini memanggil sosok yang bernama Tuan Su? Ye Beijing pada saat ini sama sekali tidak memancarkan ketakutan sama sekali ketika menyebutkan nama ini. Justru Ye Beijing tampak bersemangat begitu dirinya melirik ke arah Su Qiantai. Sementara itu Su Qiantai berkata bahwa sangat mungkin jika Tuan Su pada saat ini benar-benar datang, namun jika itu terjadi maka Rinarnasi yang mulia pasti akan mati. Ye Beijing pun seketika tertawa dan berkata jika Tuan Su berada di sini kebetulan sekali karena dirinya belum pernah bertemu dengan pria ini, dirinya ingin tahu apakah pria ini merupakan pria yang tampan atau tidak. Dirinya juga ingin melihat apakah dirinya bisa tinggal bersamanya atau tidak. Su Qiantai terdiam melihat ekspresi kegembiraan yang terpancar dari Ye Beijing. Tampaknya Su Qiantai sudah biasa dengan sikap yang ditampilkan oleh Ye Beijing seperti ini. Selanjutnya Su Qiantai kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh kebingungan.
Saat ini dirinya tidak mengerti bagaimana Xiao Yan melakukan semua ini. Dengan kekuatannya mustahil bagi Xiao Yan untuk bisa mengalahkan boneka dewa asli. Su Qiantai pun bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi di sini. Di sisi lain begitu melihat Su Qiantai yang muncul, Xiao Yan segera menggunakan transmisi jiwa kepada Su Qiantai. Xiao Yan berkata sebaiknya Su Qiantai memberitahu Xiao Yan di manakah Su Anxing berada. Su Qiantai pun segera menjawab pertanyaan Xiao Yan dan menjelaskan bahwa dirinya berada di posisi ketiga dari kiri. Xiao Yan pun segera menoleh dan mengunci Dewa Taiksu yang disebutkan oleh Su Qiantai. Xiao Yan kembali menggunakan jantung guntur ekstrim dan guntur sejati penghancur kehampaan dengan tombak bencana. Xiao Yan menuangkan semua kekuatan guntur ke dalamnya. Xiao Yan pun melesat dengan sangat cepat dan begitu melihat hal ini Su Anxing terkejut dan sosoknya bergumam bagaimana mungkin Xiao Yan bisa tahu lokasinya. Sementara itu Xiao Yan menyipitkan sedikit matanya dan berteriak bahwa kali ini Su Anxing tidak akan bisa lagi melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini merasa marah karena semua yang terjadi telah diatur dan direncanakan oleh Su Anxing. Hanya saja sosok Zhang Mixi juga muncul dan membantu Su Anxing secara diam-diam. Ialah yang mengirim Xiao Yan datang ke sini terlebih dahulu hingga menyebabkan pertempuran pecah lebih awal. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya Xiao Yan benar-benar sampai di tempat Su Anxing setelah tombak bencana menghancurkan Dewa Taiksu. Xiao Yan mengikuti tombak bencana dari dekat dan Xiao Yan pada saat ini seketika memasuki Dewa Taiksu. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba tombak bencana tampaknya dihalangi oleh suatu kekuatan. Seluruh kekuatan guntur dari tombak bencana seketika menghilang dan tombak bencana benar-benar terdiam kehilangan kekuatannya. Perasaan krisis yang kuat juga tiba-tiba melanda Xiao Yan dan Xiao Yan lanjut merasa lehernya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan muncul entah dari mana dan mencengkeram leher Xiao Yan. Kehampaan mulai terdistorsi dan sosok samar perlahan muncul. Dirinya mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota emas tetapi fitur wajahnya tampak kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Kemudian sosok berjubah kaisar ini pun perlahan bertanya mungkinkah ini adalah Gu Zongsheng? Mata Xiao Yan pada saat ini hanya bisa membelalak dan rasa tertekan di lehernya membuat Xiao Yan tidak bisa bergerak sama sekali. Bersamaan dengan hal tersebut dua seruan datang di tempat yang berbeda ketika menyebut nama Tuan Su. Salah satunya adalah Su Anxing yang berada di belakang sosok yang baru saja muncul. Sementara sosok yang berseru yang lainnya adalah sosok Ye Beijing yang dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Beijing pada saat ini memegang wajah cantiknya dan melangkah maju untuk melihat wajah dari Tuan Su dengan jelas. Sementara itu sebelum Xiao Yan sempat membuka mulutnya sebuah kekuatan dahsyat datang dari leher Xiao Yan. Tulang Xiao Yan langsung dihancurkan. Tuan Su pada saat ini segera bertanya apakah dirinya yang mengambil boneka dewa asli miliknya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Xiao Yan masih tidak bisa melihat wajah sosok ini dengan jelas. Bersamaan dengan Tuan Su yang baru saja mengajukan pertanyaan pada saat ini sebuah suara halus terdengar dari sampingnya. Suara tersebut bertanya apakah wajahnya begitu tampan sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Tuan Su pun seketika menoleh dengan keterkejutan menatap ke arah Ye Beijing yang pada saat ini datang ke sampingnya. Ye Beijing menatap ke arah Tuan Su yang memiliki nama lengkap Su Zhu dengan rasa ingin tahu yang besar. Melihat ekspresi aneh ini Su Zhu pun seketika bertanya siapakah sosok ini. Selanjutnya dirinya mengangkat tangannya dan kekuatan dahsyat langsung menyelimuti Ye Beijing. Tampak terlihat jelas bahwa Tuan Su pada saat ini ketakutan melihat sikap dari Ye Beijing yang terdiam. Dirinya langsung berusaha mengusir Ye Beijing tetapi tanpa diduga Ye Beijing mengangkat telapak tangannya yang ramping dan meraih lengan dari Su Zhu. Dirinya benar-benar memblokir serangan dari Su Zhu dengan begitu mudah. Ye Beijing pun lanjut tersenyum dan berkata sebaiknya dirinya jangan marah dan mereka pada saat ini sebaiknya bermain.
Suzu pun seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa dirinya pernah mendengar tentang wanita ini yang bernama Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini tampak tersipu dan bergumam sepertinya kecantikannya telah jadi terkenal. Sementara itu di sisi lain Suzu pada saat ini kembali bergumam bahwa Ye Beijing seperti apa yang dikatakan oleh rumor, dirinya benar-benar merupakan wanita yang sangat gila. Pupil mata Ye Beijing seketika sedikit berkedip sebelum akhirnya bergumam bahwa dirinya suka dengan sebutan ini. Oleh karena itu apakah Suzu pada saat ini bersedia bermain dengan Ye Beijing? Lalu Suzu seketika berteriak dengan keras dan sebuah benturan kuat mengguncang ruang memaksa Ye Beijing mundur. Selanjutnya Suzu kembali menjepit leher Xiao Yan dengan keras dan dirinya tampaknya benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan. Hanya saja begitu dirinya hendak mencubit lengan Xiao Yan dengan kelima jarinya sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerang Suzu dari belakang. Ye Beijing lah yang mengambil tindakan dan Ye Beijing segera berkata bahwa sosok Suzu hanyalah ilusi. Apakah dirinya pada saat ini ingin menghabisi kekasih laki-lakinya? Suzu pada saat ini sedikit terlempar tetapi meskipun begitu genggamannya di leher Xiao Yan tidak mengendur sama sekali. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak lemah dan benar-benar tidak bisa melawan Suzu. Bersamaan dengan hal tersebut suatu kekuatan mengalir ke tubuh Xiao Yan membuat Xiao Yan merasa gelisah seolah-olah Xiao Yan akan meledak tidak terkendali. Kenangan di dalam pikiran Xiao Yan juga berkelebat liar dan secara naluri Xiao Yan pada saat ini memikirkan cara apapun untuk bisa menyelamatkan diri dari sosok Tuan Su. Xiao Yan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sekarang adalah menggunakan pagoda pemurnian. Namun berkali-kali Xiao Yan memanggil Zhan Lao untuk meminta bantuan. Zhan Lao sama sekali tidak menjawab. Xiao Yan juga tidak tahu mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bergerak dan Xiao Yan merasa bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan membimbingnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada akhirnya setelah beberapa saat anggota tubuh Xiao Yan meledak berubah menjadi kabut berdarah. Tenggorokan Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan darah dan Xiao Yan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun pada saat ini mata Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan amarah bersamaan dengan vitalitasnya yang cepat menghilang. Xiao Yan pada saat ini terkejut menatap ke arah wajah pucat dari Yang Mulia Ratu dengan jubah yang berlumuran darah. Ekspresinya juga tampak terlihat pucat ketika dirinya meminta Xiao Yan untuk menyelamatkannya. Xiao Yan pada saat ini melotot dan tidak menyangka bahwa Yang Mulia Ratu terluka parah. Tampaknya dirinya telah dianiaya oleh Taixu. Tampaknya Yang Mulia Ratu tidak diperlakukan dengan baik sama sekali seperti apa yang dikatakan oleh Su Qiantai. Kemarahan di hati Xiao Yan langsung berkobar tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melakukan apapun. Pada saat ini tubuh Xiao Yan meledak dan jantung api serta jantung gundur di tubuh Xiao Yan berubah menjadi bola-bola cahaya dan terbang kemana-mana. Mereka tampak seolah-olah telah kehilangan wadahnya. Melihat hal ini Su Anxing pun tertawa dan bergumam akhirnya penguasa Sensi mati. Su Anxing lanjut menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa dirinya telah menjelaskan sebelumnya orang ini akan mati. Sepertinya rencana Yang Mulia Ratu masih belum sebanding dengan rencana Su Anxing. Su Anxing pun seketika tertawa terbahak-bahak seolah rencananya pada saat ini semuanya telah benar-benar berhasil.